Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava. Di video ini untuk mata kuliah konsep sistem informasi, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komponen-komponen utama dalam sistem informasi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan tujuan beserta pengertian dari sistem informasi itu sendiri. Oke, langsung saja ke tujuan. Nah, ada tiga tujuan pembelajaran yang akan kita dapat dari konsep sistem informasi. Yang pertama adalah memahami komponen utama sistem informasi. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing komponen dalam sistem informasi. Yang ketiga, menganalisis peran komponen dalam sistem informasi dalam organisasi. Nah, berikutnya adalah pengertian sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah cara kita mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan membagikan informasi menggunakan teknologi. Nah, ada 5 komponen utama yang bisa membuat sistem ini bisa berjalan. Mari kita bahas. Nah, apa aja sih kira-kira komponen-komponen utama dalam sistem informasi sehingga sistem informasi bisa berjalan dengan sesuai keinginan kita? Nah, yang pertama itu ada hardware, perangkat keras. Nah, yang kedua ada software, perangkat lunak. Yang ketiga itu ada data. Nah, yang keempat manusia, kita sendiri sebagai operator. Dan yang kelima proses atau prosedur, yaitu langkah-langkah dalam sistem informasi itu sendiri. Oke, mari kita langsung ke pembahasan yang pertama dalam komponen-komponen utama sistem informasi. Yang pertama itu ada hardware, perangkat keras. Apa sih hardware itu? Nah, hardware adalah alat fisik yang dipakai untuk mengelola informasi. Hardware ini tubuhnya sistem informasi. Contoh, ada komputer, laptop, printer. Nah, yang kedua, software atau perangkat lunak. Apa sih software? Software adalah program yang menggerakkan hardware. Software adalah otaknya dari komponen sistem informasi. Contohnya seperti Microsoft Word, Zoom, dan lain-lain. Nah, mari kita lanjut. Tadi kan sudah hardware beserta software dan penjelasannya. Yang ketiga itu ada data. Data adalah bahan bakunya dari sistem informasi. Ini adalah informasi mentah seperti nama, angka, atau fakta yang nanti akan diolah jadi sesuatu yang berguna. Contohnya, daftar nama siswa di kelas adalah data. Nah, yang kedua, manusia, kita sendiri. Manusia adalah orang yang menjalankan dan memakai sistem. Contoh, guru yang memasukkan nilai ke komputer, atau kamu yang cek jadwal di aplikasi. Hardware udah, software udah, data, manusia. Nah, sekarang itu adalah yang kelima, proses atau prosedur. Let's go. Nah, ini dia yang proses terakhir atau yang kelima. Proses atau prosedur adalah langkah-langkah atau aturan cara menggunakan sistem informasi. Misalnya, cara login ke aplikasi, cara menyimpan file di komputer, atau cara mencetak dokumen. Ini seperti panduan supaya semua sistem berjalan lancar. Tadi kan udah tuh penjelasan singkat mengenai komponen-komponen sistem informasi. Nah, berikutnya adalah analisis peran komponen dalam sistem informasi organisasi. Yang pertama yaitu ada hardware. Hardware ini adalah fondasi fisik yang mendukung semua aktivitas informasi di organisasi. Tanpa hardware ini, mungkin kita nggak akan bisa menjalankan prosedur-prosedur atau proses dalam sistem informasi. Nah, contohnya dalam organisasi, komputer di kantor untuk input data penjualan, atau server untuk menyimpan dokumen penting dalam perusahaan. Oke, berikutnya ada software. Peran software dalam organisasi itu bertugas untuk mengendalikan hardware dan mengolah data sesuai kebutuhan organisasi. Ini yang bikin sistem jadi cerdas dan efisien. Contohnya, aplikasi akuntansi seperti QuickBooks untuk hitung keuangan, atau sistem manajemen karyawan untuk lacak absensi. Berikutnya yaitu ada data.
Peran data adalah harta karun organisasi. Ini adalah informasi mentah yang diolah untuk membuat keputusan atau melacak performa. Tanpa data, organisasi nggak punya dasar untuk bergerak. Contohnya, data penjualan bulanan yang menunjukkan produk terlaris atau data pelanggan untuk strategi pemasaran. Lanjut, yaitu ada manusia. Manusia dalam sistem informasi organisasi adalah penggerak utama sistem. Mereka yang mengoperasikan, mengawasi, dan memanfaatkan sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, pegawai yang input data stok barang atau manajer yang baca laporan untuk bikin keputusan. Nah, berikutnya itu yang terakhir nih, ada proses atau prosedur. Prosedur memastikan semua berjalan teratur dan konsisten. Ini adalah panduan yang menjaga agar sistem informasi nggak kacau dan sesuai dengan aturan organisasi. Contohnya, langkah-langkah backup data setiap minggu atau cara mengirim laporan keuangan. Baik, tadi merupakan presentasi saya tentang komponen-komponen utama dalam sistem informasi. Nah, kesimpulannya adalah dalam setiap struktur organisasi ataupun perusahaan membutuhkan semua komponen-komponen utama sistem informasi dari mulai hardware, software, data, manusia, beserta proses atau prosedur. Karena jika salah satunya tidak ada, maka suatu organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Itu merupakan analisis dari saya. Terima kasih.